wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Ya, kita akan melanjutkan materi kita. Minggu lalu kita belajar tauhid, minggu ini kita belajar fikih ya. Sebelumnya kita sudah mengenal ilmu fikih. Ilmu fikih apa ilmu fikih? Kita mulai. Coba Negi. Al-fikih apa? Fikih istilahan apa? Ya, lugutan. Lugutan fakoha. Nah, artinya Paham. paham. Terus bahasa yang kedua apa sih? Malakatul fahmi. ya, dia pakai wazan apa? Fakuha. Fakuha ya. Jadi fikih dalam bahasa itu ada dua. Kalau menggunakan wazan fakoha maka artinya paham aja. Kalau pakai fakuha berarti malakatul fahmi, berarti paham yang sudah menjadi skill. Jadi kalau ada orang nanya bisa langsung jawab. Sedangkan yang dimaksud dengan fakih itu bukan yang cuma sekedar paham, tapi yang dia kalau tanya bisa langsung jawab. Kalau secara istilah apa artinya fikih itu? Istilah tuh al-ilmu bil ahkamil syar'iyatil amaliyati muktasabu min adilatiha tafsiliyati. Al-muktasabu. Al-muktasabu Ya, karena muktasabunya mensifati al-ilmu. Al-muktasabu min adilatiha tafsiliyati. Artinya Apa ya? Ilmu tentang hukum syariah ya, apa ya? Amaliyati syariatil amaliyati atau pekerjaan syariah. ya. Muktasabu yang diusahakan min adilatiha dari setiap dalil yang terperinci. Ya, oke. Paham ya? Ngerti nggak? Ya, ntar sambil jalan kita pahamin lagi ya. Kalau kagak maju kita nggak maju-maju. Jadi yang berikutnya adalah pertama itu adalah pengertian fikih secara had ya. Secara had itu secara istilahan ilmu bil ahkamil syar'iyyati al-muktasabu min al-amaliyati al-muktasabu min adillatiha tafsiliyati. Jadi fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang amaliyah, yang diusahakan, yang hukumnya, ilmunya itu diambil dari dalil-dalil yang terperinci ya. Dalilnya apa aja? Ada 4. Pertama Quran, kedua apa? Hadis, ketiga Ijma. qiyas. Kayak ijma dulu baru qiyas. Tapi kalau ada ta'aruf dalil maka yang diambil yang pertama adalah ijma, yang kedua adalah Quran, yang ketiga hadis, yang keempat baru qiyas. Ya. Nanti ada golongan yang anti yang Wahabi ya, yang hanya Quran hadis saja, dia nggak menerima adanya qiyas. Ya, jadi nanti ilmunya ya begitu, nanti kita bisa banyak lah, banyak celahnya ilmunya juga hanya Quran hadis saja. Karena untuk memahami Quran hadis kita butuh ulama itu sudah memberikan poidah-poidahnya. Ya. Untuk berikutnya kita akan membahas tentang toharo ya. Coba Egi dibaca dulu toharo. Kita butuh toharo. Kita toharo babul matajuzu. Babu matajuzu bihi toharotu minal miyahi wa ma la tajuzu. Ya, terus Yajuju raf'ul hadathi ya. wa izalatun najasi bil ma'i mutlaqi wa huwa ma nazala minas samai au naba'a minal syai'i Minal ardi. nggak ada artinya Mana? di
kepotong sampai min dong. Oh iya, balik ya. Oh yang di sini. Nah. Oh iya. Oh gitu ya. Kira ke bawah nih. Minal ardi terus Minal ardi. Fama nazala minas samai ma'an ma'ul matori. Ya terus Wa zaubus salji wa zaubus salji wa bardi wal barodi. barodi Ya terus wal Aslu. aslu fihi qauluhu azza wa jalla wa Wa yunzilu. yunzilu alaikum minas samai ma'an liyutahhirukum bihi. surat apa? Al-Anfal ayat 11. Ya terus Wa ma naba'a naba wa ma naba'a minal ardi ma'ul mahul bihari. bihari wa ma'ul anhari Ya wa ma'ul abar. abari Ya wal usulu fihi Wal aslu. fihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa tahuru tahuru wal tahuru ma'uhul halu ma'uhul halu maitatahu gitu maitatuhu. maitatuhu Ya udah bawahnya. Ya. wa ruwaya Ruya wa ruya anak anna nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu tawaddau min bi'ri. bi'ri bidha'atin. Ya boleh baca bido, bisa dibaca bado, bisa dibaca budo atin. Ya oke, itu dulu ya. Ini saya artiin dulu, habis saya artiin baru saya jelasin ya. Kitab toharo itu toharo ya. Jadi toharo nggak saya artiin dulu nih ya, nanti kita akan jelasin toharo itu apa. Babuma tajuzu bihi, bab apa-apa maknya itu adalah alat ya, alat-alat apa aja, media apa aja tajuzu yang boleh bihi dengan alat-alat itu. Tohurat tuh bertoharo ya. Jadi toharo ini ntar saya ngertiin dulu nih, toharo pakai toharo aja. Minal miyahi dari air, wama la tajuzu dan alat yang tidak boleh dipakai, maksudnya alat yang di sini khusus untuk air aja nih kalau yang di sini ya. Jadi air apa yang boleh untuk bertoharo, air apa yang nggak boleh untuk bertoharo. Toharo itu contohnya apa? Wudu, mandi ya, kita bahas. Oke. Ya juzu raful hadasi, boleh mengangkat hadas. Wa izalatun najasi, dan menghilangkan najis bil ma'il mutlaqi, dengan air mutlak. Air mutlak apa nih? Ntar kita jelasin insyaallah. Wa huwa, yang mana air mutlak adalah mana zalamina samai, air, ma itu apa-apa, tapi apanya itu adalah air ya. Mana zalamina samai itu air yang diturunkan dari langit. Au naba'a, atau yang memancar. Minal ardi, daripada bumi. Oke, jadi air mutlak itu definisinya yang mudah, yaitu air yang turun dari langit dan memancar dari bumi. Itu air mutlak ya. Itu air mutlak secara aslinya itu. Nanti ada air mutlak yang enggak asli tapi tetap dibilang air mutlak. Faman nazala minas samai, maka apa-apa yang turun daripada langit. Maksudnya fama itu maka apa-apa itu maksudnya airnya ya. Maka air apa yang turun dari langit. Ya, itu gitu. Nah, ini. Yaitu ma'ul matori, yaitu air hujan, rintikan hujan itu air yang dari langit. Nah itu air mutlak, itu berarti boleh bersuci oleh itu.
Wa dzaubu salji dan juga tetesan salju apa tuh? Runtuhan salju, jadi salju es lah. Kita nggak musim sih ya. Udah pernah belum lihat salju? Ya, udah pernah. Lihat Udah pernah? Di mana? Trans Studio. Pernah megang nggak? Oh, lihat megang belum. Pernah Trans Studio. Kalau es parut sering pak. Kalau es parut pernah. Tahu nggak salju itu rasanya apa? Asik katanya. Dingin. Oh iya. Iya, Gue sih kayak gila gimana? Lihat salju tiap hari mulu. Wal barodi dan air dingin. Jadi ini gue juga nggak tahu deh kalau air dingin tuh maksudnya mungkin ini. Dia musimnya musim dingin. Ketika turun hujan, hujannya dingin berarti. Mungkin itu. Karena di negara kita nggak musim nih soalnya. Wal aslu dan yang asli. Jadi kenapa bisa ngambil 3 air tadi, air hujan, air mator, air hujan, tetesan hujan, wazubu salju dan barot, itu dasarnya dari mana? Dasar dari sini. Wal aslu itu dasarnya, dalilnya. Wal aslu artinya dalilnya apa? Fihi qauluhu ta'ala, dari firman-Nya Allah azza wa jalla. Wa yanzilu alaikum, dan diturunkan kepadamu minas sama'i, daripada langit, ma'an, yaitu air, liyutahhirukum, untuk membersihkan kamu, bihi, dengan air, untuk membersihkan dengan air ya, dengan air tadi. Tapi belum saya artiin dulu nih, liyutahhirukum itu sederhananya bersih aja ya. Tapi nanti kita artiin. Wa man naba'a minal ardi, dan apa-apa yang memancar dari bumi. Maksudnya apa-apa tadi itu apa? Air. Dan air apa aja yang memancar dari bumi. Yaitu ma'ul bihari, air laut. Air lautnya banyak nih, jauh ada laut tengah, laut merah, laut apa, pokoknya laut. Wa ma'ul anhari, dan air sungai. Ya, sungai mana aja berarti nih. Pertama dia pakai al istighraq kemarin kan. Berarti air mana aja, air sungai mana aja itu berarti mutlak dia, walaupun sungainya tercemar ya. Wa ma'ul abair, dan juga air sumur ya. Sumur. Kalau ada air sumur ya berarti itu mutlak, bisa dipakai walaupun air sumurnya bau. Wal aslu, dan dalilnya fihi, di dalam yang tadi itu qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Nah ini dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fil bahri, di dalam lautan, tentang lautan. Fi itu bukan di dalam lautan ya, tapi tentang lautan. Apa sih tentang lautan? Huwa tahuru ma'uhu, dia itu bersih, suci airnya. Wa halu maitatuhu, dan juga halal hewan-hewan yang ada bangkainya halal. Maksudnya ikan ya. Jadi ada beberapa jenis ikan yang nggak halal juga. Halalnya nih al-jinsiyah. Waruya, dan diriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawaddu, itu berwudu, min bi'ri badoatin, dari sumurnya Badoah. Badoah itu katanya ada yang bilang itu nama pemilik sumurnya, namanya Badoah. Ya nanti kita bahas. Nama setelah pengertiannya, ada yang mau ditanya dulu nggak itu pengertiannya? Tanya nggak? Kalau nggak ada kita bahas. Bismillah. Nah, kenapa kita bahas tentang toharoh nih? Ya, kenapa kita tiba-tiba dari fikih kok pertamanya toharoh, kenapa? Dan kenapa kita belajar ilmu fikih nih khususnya? Kenapa? Ada yang bisa tahu nggak jawabannya? Kenapa kita belajar ilmu fikih? Ya, anak santri. Nah, itu apa yang paling banyak di sehari-hari kita gitu. Oh, buat apa tuh? Sehari-hari itu buat apa? Oh ya, yang itu amalia. Amalia. Ya, terus apa? Ji, itu apa? Kenapa kita belajar fikih? Supaya kita tahu mana yang baik untuk kita, mana yang enggak. Baik untuk kita. Coba Bek, kenapa Bek? Belajar ilmu fikih kenapa Bek? Ya, apa namanya? Ya tahu Islam yang nggak boleh sama orang. Oh, apa Pak? Kenapa belajar ilmu fikih Pak? Ya
belajar dari benar dari yang benar. Wah, apa tuh? Kenapa lu belajar? Dipaksa kalau dia. Jadi kita pertama dalil Quran dulu ya. Dalilnya nih. Wama khalaqtu apa? Jinna wal apa lagi? Wal ing Jina wal insa ila ya bodoh. iya pinter ya. Iya budun. Ininya sebenarnya nanti ada ianya tapi dibuang yang di kasroh ya. Dan tidaklah aku menciptakan seluruh jin dengan istighrokan dan seluruh manusia itu enggak kecuali untuk menyembah padaku ya. Kan jin dan manusia kan dikasih kebebasan dia bisa ngelakuin aja, bisa makan ada perintahnya ya? Nggak ada. Ada dong perintah kulu wasyarabu ya kan, ada perintahnya kita suruh makan, suruh minum, ada kan perintahnya kan? Terus kita dikasih ngantuk, suruh tidur, ada nggak perintahnya? Iya. Ada kan perintahnya, tapi perintah itu semua. Jadi kalau ada ilah, ada umma, ini kan berarti kan kemarin kita bilang apa? Qasar ya? Qasar itu meringkas. Ingat ya? Benar-benar paham nih. Qasar itu meringkas. Apa yang diringkas? Yang ini yang diringkas. Contohnya gitu. Jin itu bisa terbang, bisa jalan. Kita juga kan bisa terbang kan? Naik pesawat. Pesawat ini bisa terbang, bisa jalan. Nah, Allah memberikan kita keleluasaan untuk mengelola bumi, ya kan benar? Iya. Kita bisa berpikir segala macam. Jadi manusia itu sudah dikasih sifat dan kemampuan serta jin dan sifat dan kemampuan untuk berbuat segala sesuatu. Tapi berbuat segala sesuatu itu kecuali ilah yang buduni. Pokoknya seluruh perbuatan itu harus menyembah kepada Allah. Berarti kita kalau sholat berarti harus menyembah siapa? Allah. Kalau kita kerja suruh ngapain? Ibadah. Suruh ibadah. Sebenarnya hakikat kita kerja itu ibadah karena Allah. Jadi jangan kerja itu duit. Kalau kerja duit yang dapat duit. Kalau kerja untuk ibadah, duitnya dapat, ibadah dapat insya Allah ya kan. Berarti semua kerjaan kita harus ilah dia budur. Nah sekarang gini pertanyaannya, kaifa na'budu apa kiatnya? Bagaimana cara kita menyembah Allah? Nah, bagaimana kita menyembah Allah? Gimana caranya? Kita nggak tahu caranya menyembah Allah, ya kan? Sholat. Caranya menyembah Allah apa? Ya itu ya. Yang ada di arkanul Islam. Apa arkanul Islam? Pertama, arkanul Islam apa? Apa arkanul Islam? Pertama, syahadat. Syahadatan ya. Tapi ini bukan bahasan ilmu fikih nih. Yang kedua apa? Sholat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, ya. Pertama, syahadat bahasan ilmu apa? Tauhid. Ini kita pelajari juga kan. Yang sisanya ini bahasan ilmu fikih, betul kan? Ya. Nah, berarti kan yang pertama kita belajar sholatnya dulu nih, betul kan? Nah, sholat. Sebelum sholat ngapain? Wudu. Wudu. Betul nggak? Wudu kan? Iya. Wudu kan? Atau apa kalau nggak bisa wudu? Tayamum. Atau dia boleh nggak orang wudu, orang tayamum tapi masih keadaannya junub habis mimpi basah? Kalau Pak Joko habis jima misalnya. Nggak boleh. Nggak boleh. Berarti dia harus ngapain dulu?
Mandi wajib. Mandi dulu. Mandi, kasih lu, ya kan? Betul nggak? Nah ini semua bahasannya ilmu fikih. Nah makanya ini itu namanya apa nih? Toharo ini, kayak toharo nih, toharo. Ya, wudu pakai apa? Air. Tahu debu. Kalau tayamum pakai Debu. turop kan? Nah, kita selalu mandi pakai Air. pakai air kan? Oh, satu lagi. Izalatun najis. Izalatun, tadi dibaca sakti. Nah, gimana pakai apa izalatun najis sakti? Tanah air. Bisa pakai air, bisa. Bisa. Pakai debu bisa nggak? Bisa. Mau bisa lah, gimana caranya? Nih lu Itu apa? beol nih. Oh. Lu bersihin pakai air bisa kan? Bisa. Pakai debu bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa lah. Berarti pakai apa? Daun. Air. Pakai pertama bisa pakai. Kalau di sini disyariatkan pakai batu. Batu. Ajar. Ajar nih. Maka nanti ini yang dikias bisa jadi tisu. Ya. Nanti kalau ada orang bilang nih, saya pakai Quran hadis saja kayak gitu kan. Dia naik pesawat, nggak ada air loh gitu. Pesawat nggak ada, cuma ada tisu doang. Debu juga ada lah kalau di paper ada debu, gitu kan? Oke, nah sekarang dia nggak pakai Quran hadis, dia cuma pakai Quran hadis, nggak pakai ijma, nggak pakai kias nih. Ceritanya dia naik pesawat, berak nih ceritanya. Udah berak, gitu kan? Udah beol nih. Dia mau cebok gimana caranya kalau pakai debu kan debunya kurang banyak tuh dia udah lap-lapin kurang banyak gitu. Air nggak ada gitu kan. Ada tisu nih mau bitah berarti kan nggak bisa nih bitah nih sesat nih berarti yang naik pesawat sesat semua tuh. Nah itu nanti tisu bisa dikias seperti ini ada persamaannya gitu caranya. Makanya dibahas pertama sekarang taro bil pertama ma, kedua turop, ketiga baru hajar, ya wudu baru kita ke tayamum pakai turop, habis itu iktasil pakai ini kan, habis itu jalanin najasati bisa pakai hajar atau dibag, tahu dibag nggak? Error. Dibag itu gini, dibag itu pernah ini kan? Kalau di sini jarang ada sih ya, kambing mati gitu ya. Misalkan ada kambing di kampung nih biasanya, dia ada orang miara kambing mati. Kalau kambing mati kan najis atau enggak badannya? Najis kan? Badannya kalau kita pegang najis tuh, najis kan? Cara ngilangin najisnya kita mau ambil kulitnya aja nih. Gimana caranya? Itu namanya dibag. Dibag tuh kita potong, kita bersihin itunya apa? Dagingnya sampai nggak ada daging itu saja, tinggal kulitnya doang dijemur. Nah, namanya dibag. Itu nanti itunya apa kulit bangkai yang bekas bangkai kambing tadi bisa dijadiin baju, bisa dijadiin sama itu kan apa Beduk. beduk itu udah nggak najis lagi, hilang najisnya dengan dibag. Makanya nanti kita bahas air, kita bahas turop, kita bahas aja, kita bahas dibag ya, walaupun jarang ketemu kalau di kota, makanya diakhirin aja ya. Oke, sekarang tohuro nih. Tohuro ini apa pengertiannya? Nah, aku ngintip kitab dulu. Tohuro nih, ya, Lugota. Ini catat aja pokoknya. Ngerti gak ngerti catat dah. Iya bingung bacanya. An-Nazifatu. Nazifatu awil Hulusi minal adnasi. Ini takbirnya cakep banget ini, nanti keren ini, hukumnya bisa kemana-mana. Minal adnasi hisiatan karena harusnya dihapus dulu nih ya.
Ini cat dulu lah, biar lu hapus dulu. Isiatan kanan kalau ada nasi. Oh, mak. Nawiyatan fil uyubi. Ini cat dulu yang ini, ya. Jadi kalau tujuan awal insa catat, ini catat, catat semua. Ini sisain ini, harus buat pokoknya catat aja, nanti kalau suatu saat butuh ya bisa merujuk, ada rujukannya. Jadi kalau nanti debat sama orang, kasih aja catatan ini. Jadi kita belajar ilmu fikih ini bukan untuk debat ya. Jadi untuk intisalil awamir, nih mau dulu ilmu fikih, mau dulunya fikih itu pertama intisalil. Awamir wajib. Wajibnya ibu nahiyah. Jadi kita menyontoh kepada perintah dan menghindari yang dilarang. Modulnya fikih. Jadi fikih itu udah ilmu sampelnya begini, caranya begini sampel. Contoh, udah menyontohkan. Ya, catat. Tadi lalu tanyain sama Ustadz Ali, jawab belum? Ini kantor Asam Mahat Ali. Tahu Mahat Ali nggak? Enggak. Mahat Ali itu perguruan tinggi tapi berbasis kitab kuning. Majelis Cinta. Majelis Cinta. Dari yang dibaca ini baru Kitabu Toharo, baru judul doang ini. Catat sih, enggak catat aja, nggak tinggal itu catat. Suatu saat lu butuh lah. Berarti kita belajar fikih nih, intermezzo aja nih, nyatet ya. Berarti kita belajar fikih gunanya buat apa? Supaya tahu ya cara menyembah Allah. Jadi ilmu terbaik itu kita belajar ilmu itu yang paling syarif, yang paling baik itu ada 3. Pertama tafsir, kedua hadis, ketiga fikih. Baru ilmu alatnya. Jadi yang pertama harus kita belajar itu dulu. Nah masalahnya kan kalau kita nggak menguasai ilmu alat kan nggak bisa nih bongkar-bongkar gini ya. Cara paling gampang cari guru yang ngerti ilmu alat, bongkar gini ya. Baik, lebih.
Kelihatan nggak di kamera ini? Saya katanya belajar bukan kita doang, minta udah di masa depan orang bisa lihat videonya kayak satu tuh saya. Berasa mondok kan Ki? Udah berasa mondok lagi Ki? Salah oh. Ini takrif lugotannya ini keren. Nanti kita bisa jadi dalil sampai kuburan. Bisa jadi dalil sampai kuburan. Kurang Ntar kita nih gara-gara ini bisa jadi dalil buat kuburan. Ntar ada dalilnya lagi yang support. Kuburan tuh harus gimana gitu. Ntar bisa dari sini. Oke, udah ya? Udah Pik, J lagi, apa sih? Udah, selesai enggak? Bismillah ya, Pik. Iya, ini dihapus lagi. Ini yang baru. Ya jangan gitu. di sini. Tadi yang lugotannya udah lu catat belum gitu? Lugotan udah. Udah. Samping. Jadi toharo ya. Kita baru kitabu toharo nih. Kitabu atau nah, kita toharo ya. Sekarang ini toharo nih. Toharo nih apa? Nah, toharo ini apa? Toharo pertama dia punya dua makna ya. Biasa kan namanya apa? Namanya sebuah istilah berarti dia punya apa? Makna lugotan dan makna istilah. Nama lugotannya dulu nih, lugotan. Lugotan itu an-nadhifatu an-nadhifatu awil khulusu minal adnasi isiyatan karena kal adnas au ma'nawiyatan kal uyub. Nah, ini keren ya. Jadi makna lugotan itu artinya adalah an-nazifah. Nazifah ini artinya apa? Bersih. Bersih ya. Khulus itu juga bersih, tapi bedanya bersihnya bersih sama khulus. Kalau khulus ini bersih tapi benar-benar hilang gitu. Kalau an-nazifah mungkin bersih tapi ada nodanya. Kayak kalau gini gampang. Baju kena noda. Baju kena noda nih ya. Nodanya itu dibersihin gitu. Nah, gini bukan noda. Baju kena apa? Orang nyiri tau orang nyiri nggak? Orang nyiri. Iya. Nah, dia nyiri. Wah pas lagi muda ada nandar di sebelah ya. Wah kena bajunya. Walaupun itu nggak najis ya. Itu misalnya najis. Kalau an-nazifah itu dibersihin doang tuh, dicuci sama nandar itu dicuci. Nah itu bersih tuh. Tapi ada bekasnya. Ada bekas sirihnya. Itu tapi bersih. Itu namanya an-nazifah.
Tapi khulus itu bener-bener tadi sisanya tadi yang bekasnya aja nggak ada. Itu namanya khulus. Asalnya hilang. Pokoknya bekasnya aja hilang udah nggak ada sama sekali itu khulus. Nanti bedanya gofar sama afwa mirip-mirip gitu juga ya. Ntar itu pembahasan belum tahu ya. Minal adenasi dari kotoran. Ya. Hisiatan ini yang tampak pada panca indera karena jadi baik itu seperti yang tampak pada panca indera, kalau adenasi seperti kotoran, awil maknawiyah, maknawiyatan atau yang maknawi itu artinya ada di hati. Nah, kalau uyub seperti aib, jadi di hati kan ada punya kotoran, yuri mungkin segala macam masuk. Nah itu kalau kita kulus, kita bersihkan itu bisa. Nah, kalau membersihkan toharo itu juga bukan hanya hisiatan tapi bisa jadi maknawiyatan yang di hati ya. Nah, kalau yang hisiatan itu bahasan ilmu fikih. Tapi kalau yang maknawiyatan itu ilmu apa? Tasawuf. Kalau itu terakhir kita belajar itu terakhir. Oke. Nah nanti kita keren nih, ini keren. Bisa nyambung kuburan tadi. Nah sekarang kalau secara istilah apa artinya nih? Secara istilah. Maka secara istilah artinya kita merujuk pada kitab syarah yang 22 jilid nih. Yaitu kalau di sini hanya izalatun hadas, tapi ini saya rubah supaya lebih cakep ya. Istilahan. Itu pertama raf'ul hadasi. Ul hadasi wa izalatun najasati Huma fi makna huma fi makna huma au suratihima. Nah, coba bayangin kalau tentang fikih nggak pakai papan tulis ini gimana ya? Nggak kebayang. Jadi yang pertama secara istilahan ya, raf'ul hadas, mengangkat hadas, ya. Au izalatin najasati atau menghilangkan najis. Au fi ma'nahuma atau yang seperti keduanya. Jadi dia seperti mengangkat hadas dan seperti menghilangkan najis. Au suratihima atau yang bentuknya sama dengan menghilangkan najis dan mengangkat hadas. Ya, saya contoh satu. Jadi yang namanya hadas itu hadas itu ini apa? Linajasatil ma'nawiyatil al-mujibatil lil ghusli. Jadi singkatnya gini, hadas itu yang mani lisihati sholat. Jadi hadas itu yang mencegah daripada sholat, ya. Yang mencegah daripada sholat. Contohnya apa hadas itu? Kotoran hewan. Bukan. Kalau itu najis, ini hadas. Hadas itu nggak ada bentuknya, jadi cuma hukum doang. Hukum. Contohnya gini, orang wudhu terus mau sholat kan tuh ada nggak barang kentutnya itu ada nggak? Nggak ada. Tapi secara hukum dia berhadas, ya kan? Nggak bisa sholat kan? Nggak bisa. Itu namanya mani'u lisihati sholat. Jadi yang mani'a lisihati sholat, apa yang mencegah daripada sholat itu namanya hadas. Ya. Gampang, ini panjang, ini saya singkat saja.